Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, adik-adik semua, kembali lagi dengan kami di Sekolah Hafiz Quran dalam program Cerdas Cerita Dunia Anak Soleh. Alhamdulillah hari ini kita akan berangkat menuju ke salah satu rumah edukasi yang membahas bagaimana perkembangan dunia anak soleh di Palestina. Mau tahu kelanjutannya? Kita akan kemana? Sebelum kita berangkat, jangan lupa kita menggunakan masker atau menggunakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Untuk adik-adik dan ayah bunda, mari kita berangkat ke salah satu rumah edukasi yang membahas tentang Palestina. Let's go! وحي بالقرآن ترنم يدفع عنا نار جهنم اقرأ أول حرف يهمي عطرا في الأرواح تنسم عطرا في الأرواح تنسم. Alhamdulillah ayah bunda beserta adik-adik semua, kita sudah sampai di salah satu rumah edukasi yang mana kita akan bahas mengenai perkembangan Palestina dan bagaimana cerita dunia anak soleh di Palestina. Di mana lagi kalau bukan di Rumah Spirit of Aqsa, salah satu unit Akal Islamic Center yang berada di Tebet. Mau tahu kelanjutannya? Ayo kita masuk. Alhamdulillah, sekarang kita sudah sampai. Kita ketuk dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita tetap jaga jarak nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Masya Allah. Benar, harus malah. Alhamdulillah. Setelah sama teman-teman adik-adik Esaki ya? Iya, mohon izin ya Ustaz, kami dari Asaki. Boleh, Oke, silakan. berkunjung. Kita tetap jaga jarak adik-adik. Adik-adik, kita dengan ayah bunda. وحي بالقرآن ترنم يدفع عنا نار جهنم اقرأ أول حرف يهمي عطرا في الأرواح تنسم عطرا في الأرواح تنسم. Alhamdulillah adik-adik beserta dengan ayah bunda, hari ini kita bertemu dengan salah satu mujahid ya, yang berjuang untuk bagaimana mengetahui perkembangan Palestina ya. Jadi kita akan banyak tahu tentang dunia anak soleh di Palestina. Perkenalkan dengan Ustaz. Saya Ridwan Hakim. Ridwan Hakim, Masya Allah. Berkhidmat di Akal Islamic Center di unit Spirit of Aqsa. Spirit of Aqsa ya, benar sekali. Masya Allah. Kalau boleh tahu nih Ustaz, adik-adik kan ada yang belum kenal dengan Ustaz Ridwan ya, panggil Ustaz ya. Ustaz Ridwan ini sudah berapa lama Ustaz membangun Spirit of Aqsa atau berjuang di Spirit of Aqsa? Oke. Saya sendiri pertama sekali awal masih belajar ya. Masya Allah. Sama seperti adik-adik ya, masih belajar saat itu kuliah tapi ya. Kita kuliah dan diajar bersama dengan guru-guru kita, Ustaz Umar Maka. Ustaz Umar Maka. Ya, dan Masya juga Allah. melihat perjuangan Ustaz Bakhtiar Nasir di Akal Islamic Center, dan saya tertarik untuk kemudian masuk di unit Spirit of Aqsa ini. Saat itu kalau tidak salah 2015-2016 ya. Antara sejak tahun itu kita menjadi relawan ya, ikut berbagai kegiatan di Spirit of Aqsa sampai kemudian Ustaz Bakhtiar mengajak untuk bagaimana ini, ayo Spirit of Aqsa harus terus tumbuh nih. Jadi kita yang awalnya kita bersama di Tebet Utara di Akal Islamic Center, kita membuat sebuah rumah edukasi bagaimana arahan dan amanah dari guru kita Ustaz Bakhtiar. Ya, bagaimana rumah edukasi ini nanti bisa buat adik-adik Esaki, teman-teman yang lain ya, yang sifatnya bisa kita lihat ada grafis-grafis yang semoga bisa menarik perhatian dan memberikan pemahaman, pemahaman yang lebih cepat bagi teman-teman yang datang ke sini.
Iya. Kalau kita lihat adik-adik nih ya, ada Iya. logo Spirit of Aqsa ya, dengan jabat tangan. Boleh diceritakan nggak Sat, sedikit Iya. tentang Spirit of Aqsa itu apa sih Sat? Iya. Kenapa Jadi membawa nama Spirit gitu? oke. Dari Spirit of Aqsa ini sebenarnya kan adalah satu bentukan dari guru kita Ustaz Bakhtiar Nasir tahun 2010 ya, langsung 2010 Iya. adik-adik. Jadi langsung yang memilihkan nama sendiri adalah Ustaz Bakhtiar Nasir. Spirit of Aqsa itu adalah bentukan Ustaz Bakhtiar sejak tahun 2010. 2010. Sepulang beliau bersama beberapa jamaah Aqsa Islamic Center, nah datang ke Masjidil Aqsa melihat realita di sana, dan Ustaz Bakhtiar saat itu mengatakan, wah ini sudah harus jadi tanggung jawab kita nih. Setelah dari Sama pulang dari muslim Aqsa, iya kan mereka melihat bagaimana keadaan Masjidil Aqsa di sana. Masya Allah. Nah, harus menjadi tanggung jawab jamaah Aqsa saat itu untuk kemudian membawa spirit yang mereka bawa dari Aqsa ke Indonesia. Nah, akhirnya dibentuklah Spirit of Aqsa dan bisa berkembang dan terus memberikan kepedulian edukasi sampai hari ini. Masya Allah. Nih, kalau kita mau lihat lagi ya perkembangan di sini banyak gambar-gambar Iya. yang tadi disampaikan sama Ustadz Ridwan, ada gambar grafis yang Nah. menarik. Boleh diceritain nggak nih Ustadz Ridwan? Nah, ini sangat menarik sebenarnya, khususnya bagi teman-teman adik-adik di Ishaqi, karena Iya. ini adalah Palestina, negeri para nabi. Di slide di satu dinding ini, satu pojok ini, di sini ada beberapa pojok ya. Ada pojok Palestina, negeri para nabi. Di sana ada pojok yang lain. Nah, khusus untuk pojok yang ini menceritakan Sejarah ya? sejarah, tapi berlandaskan atau diambil dari Al-Quranul Karim. Jadi kisah-kisah ini sebenarnya kalau kita lihat ini urutannya, ini urutan yang memberikan kita clue kisah-kisah yang ada dalam Al-Quranul Karim. Jadi kalau adik-adik menghafal Al-Quran, di situ ada banyak kisah. Nah, ini dirunut kronologisnya itu karena di dalam Al-Quran sebagaimana kita ketahui sepertiganya itu kan adalah kisah, dan sebagian besar kisah itu adalah tentang Baitul Maqdis. Masya Allah. Maka ini adalah kronologis kejadian yang terjadi di Baitul Maqdis yang lebih banyaknya diceritakan oleh Al-Quran Al-Karim. Masya Allah. Dari Kalau- Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ini Yakub, total Nabi Daud. Ada 18 poin. poin ya. Iya, ada Dari 18 berbagai poin kisah ya. kronologis, Yang iya. ini semua dirangkum berdasarkan Berdasarkan berbagai penelitian para ulama tentunya. Masya Jadi Allah. ini menggabung berbagai referensi kitab-kitab tafsir, kemudian referensi ulama-ulama Palestina ya kita terjemahkan, dan kita mencari grafis-grafis yang berkenaan tentang Masya poin-poin Allah. tersebut. Dan kalau mau tanya nih, Ustaz, kalau adik-adik dari Ishaqi, dari sambil kita jalan mungkin Ustaz, boleh. kita banyak menarik tuh Iya. gambar-gambar lain. Ah, Kalau adik-adik atau wali santri pingin datang ke Spirit of Aqsa, ini terbuka untuk umum atau hanya untuk unit akal atau bagaimana, Ustaz? Ya, ahlan wa sahlan ya. Kami menunggu semua kaum muslimin tentunya untuk bisa datang melihat edukasi ini, karena memang ini diperuntukkan untuk semua masyarakat. Masya Allah. Kaum Umum jadinya, muslimin, Ustaz, ya? umum. Walaupun memang Iya. karena ruangannya ya, apalagi sekarang masa pandemi ini ya. Oh, jadi kita Kalau harus jaga iya, jarak benar. gitu, ya. Kalau di luar masa pandemi ini kan bisa sampai 30 orang. Kita biasa dari ibu-ibu, kemudian ibu-ibu RT, ibu pengajian datang ke sini, dari anak-anak ya, dari santri-santri tahfidz, beberapa rumah tahfidz. Oh, jadi dibuka juga boleh Dibuka, untuk datang ke edukasi sini ya, datang ke sini Betul, kita terima, terus kita jelaskan setiap spot yang ada di sini Masya Allah. sebagai edukasi. Nanti teman-teman adik-adik mau datang sama ayah bundanya, boleh silahkan. Boleh. Alamatnya, Ustaz? Alamatnya di Tepatnya. sini ada di Tebet Barat 10 nomor 36. Gampang ya, Ustaz, Iya. ya. Darinya gampang ya. Di map ada, Ustaz, ya? Di Maps ada, diketik rumah Spirit of Aqsa atau Rumah Spirit of Aqsa. Spirit of Aqsa. Iya. Tebet gitu. Tebet Masya ya. Allah. Karena cuma satu, kalau ketik Spirit of Aqsa di Maps itu cuma satu pasti. Masya Allah. Nih, Ustaz, tadi saya habis muter-muter sebelumnya. Ini ada yang menarik nih, Ustaz, nih. Benar. Iya nih, ini ada sertifikat nih adik-adik ya, Benar. kalau mau lihat nih. Silakan adik-adik, ini boleh diceritain, Ustaz. Ini sertifikat Ini apa nih, Ustaz? menarik dan teman-teman adik-adik harus tahu, karena kalau kita lihat di sini ini sertifikat syahadah as-shalah, sertifikat keaslian, yang di bawahnya ini ada lempeng ya, lempengan. Ini adalah bagian daripada Qubatus Sokhro. Qubatus Sokhro itu kalau adik-adik lihat di Masjidil Aqsa ya, di situ di kubah emas Kubahnya, kubah emas emasnya. itu pernah direnov. Oh, Itu pernah direnovasi, dan bagian daripada renovasinya itu yang bertahun-tahun menempel di Masjidil Aqsa di Quba As-Sokhra itu salah satunya adalah dan ini asli ya? ini asli dari situ, dari Masya Allah. lempeng. Bukan replika ya? Bukan. Masya Ini Allah. asli. Ini ada Sertifikatnya ya? sertifikatnya.
Dan ini adalah hadiah dari seorang pejuang penggerak di Al-Quds, Syekh Raid Solah, kepada guru kita Ustaz Bakhtiar Nasir saat itu di Istanbul, dihadiahkan, dan tentu simbolik ya kepada seluruh masyarakat Indonesia, diserahkan ke Ustaz Bakhtiar saat itu, tentu pasca setelah aksi bela Palestina. Bela Palestina. Ya, aksi bela Palestina. Mungkin juga hadiah karena dedikasi guru kita. Benar. Ya. Dan juga Ustaz Bakhtiar mengatakan ini adalah hanya simbolis, yang pada hakikatnya ini adalah untuk seluruh kaum muslimin di seluruh Indonesia. Masya Allah. Ya. Ada lagi nih Ustaz, ini ada Iya. 10 agenda bersama. Agenda bersama. Iya, Boleh 10 agenda dijelaskan bersama. Ustaz? Dan Apa ini- sih 10 itu maksudnya Ustaz? Iya, jadi ini adalah jadi setelah kita mempelajari Kisah. semua kisah. Iya. Nah, setelah kita mengetahui apa yang terjadi di Palestina Baitul Maqdis, lantas kewajiban kita apa nih? Nah, kalau kita lihat kewajiban kita di sini diberikan ada 10. Biar nggak pusing teman-teman dan adik-adik, apa sih yang harus kita lakukan untuk Palestina? Nah, ini ada 10 agenda yang dituliskan oleh Dr. Ragib As-Sirjani. Jadi ini satu buku sekitar 300 halaman. Itu kami rangkum kewajiban yang direkomendasikan oleh ulama kita. Implementasi setelah kita belajar, Ya. mengetahui, Benar. girohnya naik Benar gitu sekali. ya. Dan salah satunya yang paling penting, mungkin nomor 1 Masya ya, Allah. yang penting-penting mungkin bagi teman-teman dan adik-adik juga adalah ternyata kewajiban membela Palestina nomor 1 itu bukan donasi, bukan kemudian ikut datang ke bersuara, sana, gitu ya. tapi ternyata kewajiban nomor 1 yang dituliskan oleh Dr. Ragib Sirjani adalah kembali total kepada Allah, atau al-audah kamil ilallah, kembali total kepada Allah. Jadi anak santri-santri kita ibadah, membaca Al-Quran, hafal Al-Quran, menjadi anak soleh, itu bagian loh daripada usaha untuk membebaskan Masya Palestina. Allah. Menarik Ustaz tadi mengenai dengan anak soleh. Iya. Ini kan berkaitan dengan program Benar. kita Iya. Cerdas, cerita dunia anak soleh. Benar. Di sini Kak Alwa mau tanya ke Ustaz Iya. Ridwan, bagaimana Ustaz keadaan anak soleh yang ada di Palestina, Oke. khususnya mengenai bagaimana bisa mereka menghafal begitu banyak anak-anak kecil itu bisa menghafal Iya. sampai 30 juz gitu Ustaz. Iya. Itu gimana Ustaz? Kalau Iya. boleh diceritakan Ustaz. Jadi kalau kita lihat di Masjidil Aqsa ada beberapa spot ya, perjuangan di sana. Masya Yang paling Allah. inti pusatnya ada di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Ini Iya. mungkin gambarnya salah satu. Nah, ini adalah Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa. di dalam Masjidil Aqsa ini terdapat anak-anak yang diedukasi dan dikader untuk memegang Al-Quran. Khusus Jadi tadi rakyat ya? Palestina mereka ada halakoh-halakoh di dalam masjid ini. Jadi mereka ini mendidik anak-anak ini karena mereka meyakini bahwasanya senjata paling utama mereka saat ini adalah Al-Quran. Al-Quran. Masya Iya. Allah. Senjata paling utama mereka bagi anak-anak mereka bisa memegang senjata, mereka bisa memegang batu. Tetapi kalau yang memegang batu, yang memegang senjata tidak punya Al-Quran di dalam hatinya, bagi mereka tidak akan bisa menjaga kesucian, memenangkan Masjidil Aqsa. Jadi iman di kepada dalam Al-Quran hati, iya, itu sesuai iman dengan kepada Al-Quran. misi sekolah Hafiz Quran, Iya. menanamkan iman kepada Al-Quran. Benar sekali. Masya Allah. Nah, ini cuman di Masjidil Aqsa nih. Oh. Ini 14 hektar luasnya. Masya Jadi Allah. teman-teman adik-adik, semoga suatu saat adik-adik bisa datang membebaskan Masjidil Amin. Aqsa, ya insya Allah, membawa Al-Quran yang menjadi anak soleh bersama sekolah Hafiz Quran, ya bisa datang ke Masjidil Aqsa, membebaskan Masjidil Aqsa dan melihat ya bagaimana di sana Al-Quran itu betul-betul dijaga, biasa, dihidupkan oleh anak-anak di sana. Dan ternyata selain daripada Masjidil Aqsa ini ada spot yang lain, ada daerah atau wilayah yang lain di Palestina, yaitu Gaza. Ya, kalau kita berbicara Gaza, maka teman-teman mungkin dan juga ayah bunda ya melihat dan mendengarkan adanya blokade ekonomi, bombardir, perang. Nah, ini terjadi di wilayah Gaza ini. Dan menariknya kalau karena di Gaza ini semakin dibombardir di sana dan semakin ditekan, Iya. anak-anak di sana justru para Makin penghafal di sana makin tumbuh. Masya Allah. Informasi terakhir ini ada sekitar 1.500 halaqah Al-Quran. 1.500 Halaqah Al-Quran ya. Dan 1.500 halaqah Al-Quran ini yang tercatat ya. Yang tercatat ya. Itu yang tercatat, dan Masya Allah. dari 1.500 halaqah Al-Quran ini kita bisa hitung ya, satu halaqah bisa sampai 15 sampai 30 anak. Iya, 30 santri. Dan itu adalah calon nih. Mereka ini adalah calon para pejuang. Karena di Palestina sendiri meyakini pejuang-pejuang yang ada di lapangan harus punya Al-Quran. Wajib Nah, kalau ya. wajib punya Al-Quran. Jadi kalau anak-anak
tumbuh tidak ada Al-Quran, mereka tidak akan bisa jadi pejuang. Bahkan juga aib bagi keluarga di Palestina kalau ada keluarga tidak ada anak hafiz Qurannya. Masya Allah. Nah, jadi ayah bunda juga ini motivasi buat kita bagaimana bisa menjadikan ya anak kita menjadi bersama Al-Quran, ya melahirkan anak yang soleh. Tentunya salah satu ikhtiar kita di sini bersama sekolah hafiz Quran. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Ridwan nih. Utamaannya kalau untuk anak kita yang menjadi hafiz Quran, salah satu utamanya apa nih biasanya? Jadi Al-Quran ini kalau kita lihat banyak sekali faedah atau Allah SWT menurunkan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, salah satu tujuannya adalah linustab kita bihiku ada untuk kami teguhkan hatimu, ya. Untuk kami teguhkan hatimu. Perjuangan Nabi Muhammad saat itu jauh lebih sulit ya dibandingkan kita saat ini ya. Namun Rasulullah harus kemudian setiap saat turun wahyu kepada beliau berupa ayat-ayat suci Al-Quran untuk kemudian meneguhkan dakwah beliau. Nah, kita di zaman fitnah ini, Rasul Nabi dijaga oleh wahyu. Nah, dan dijaga oleh wahyu langsung melalui Jibril. Nah, kalau kita tidak mengambil wahyu ini, Al-Quran ini, ya, maka anak-anak kita yang akan berjuang, kita lihat Islam kita lihat bangsa kita. Kalau tidak ada wahyu, tidak ada Al-Quran, maka akan rapuh, ya, integritasnya rapuh, ya, dan kemudian tidak berlandaskan keimanan. Nah, maka penting untuk anak-anak kita ini memiliki Al-Quran. Bahkan dibangun di keluarga dulu. Dibangun di keluarga dulu, benar sekali. Ayah bundanya juga tertanamkan cintanya kepada Al-Quran, ya, dan anaknya juga tertanamkan cintanya kepada Al-Quran. Di Palestina orang bisa jadi apa saja. Jadi orang bisa jadi profesor, jadi dokter, bisa jadi insinyur, tetapi mereka punya Al-Quran. Masya Allah. Jadi teman-teman juga jadi inspirasi. Teman-teman punya Al-Quran nggak mesti harus jadi saya nggak usah punya Al-Quran, saya kan nggak mau jadi ustadz, saya kan nggak harus begitu. Harus begitu. Di Palestina apapun profesinya tetap harus ada Al-Quran di dalam hati. Karena itu yang menjaga kita. Itu yang menjaga kita semua. Betul Ustaz. Masya Allah. Ini ada beberapa sejarah-sejarah dari berbagai ini ya Ustaz ya, apa namanya? Dari berbagai masa peradaban. Dan kalau kita lihat kaitan Palestina dengan sejarah kita, sejarah umat Islam ini, itu sangat terkait. Kalau kita lihat di sini ada dua, ya, Palestina dalam naungan Islam dan Palestina menuju perlawanan pembebasan Baitul Maqdis. Jadi kalau adik-adik belajar sirah itu bukunya tebal-tebal tuh, Sirah Nabawiyah. Tetapi kalau ini dari sejak Nabi Muhammad lahir sampai keruntuhan Turki Utsmani itu kita rangkum dalam satu gambar ini. Jadi biar lebih dari sejak sirah Nabi Muhammad sampai ke Turki Utsmani runtuh. Ya, nah yang ini teman-teman harus tahu karena sejarah itu namanya sejarah itu adalah hal yang terus terulang. Dia membuat sebuah aturan sunnatullah yang harus kita pahami. Nah, dalam sejarah ini itu bisa kita baca sunnatullah ini. Menarik nih Ustaz nih kalau kita tadi bahas mengenai dunia anak soleh, terus keluarga. Kalau terus bagaimana dengan keluarga yang ada di Palestina? Bagaimana mereka membangun sejak tadi kan di Halakoh Ustaz? Iya, di Halakoh. Tapi kalau dari keluarganya, artinya peran orang tuanya. Iya. Peran orang tuanya terhadap anaknya, apakah dia menyerahkan sepenuhnya ke masjid spot tadi, tempat halakoh tadi, atau di rumah dia juga murojaah bersama dengan keluarga dan lain-lain? Gimana Ustaz? Ya, jadi tentu keluarga adalah bagian utama dalam pembentukan generasi Al-Quran ini ya. Kalau kita lihat bagaimana pasuk di sini kita bisa lihat ya ke Alwa. Di zaman Abbasiyah itu ada fase di mana pasukan salib itu mengepung kota Al-Quds ya, dan akhirnya menjajah kota Al-Quds. Sama seperti Zionis hari ini. Itu Salahuddin Al-Ayyubi ya teman-teman atau adik-adik ini, Salahuddin Al-Ayyubi harus kenal. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi ini lahir dari orang tua yang kemudian punya cita-cita untuk membebaskan Baitul Maqdis. Nah, lengkap ceritanya nanti adik-adik datang ke sini kita insya Allah. Tapi intinya adalah bagaimana orang tua Salahuddin Al-Ayyubi itu memiliki kesolehan ya, dalam diri mereka sendiri. Baru kemudian anak seorang Salahuddin Al-Ayyubi itu bisa lahir dan dibentuk memperjuangkan membebaskan Baitul Maqdis. Jadi dalam ibrah Baitul Maqdis ini banyak sekali hal yang bisa kita pelajari, bagaimana orang tua, kemudian anak, dan kaitan mereka semua
dalam mempelajari Al-Qur'anul Karim. Masya Allah. Ya, jadi teman-teman, ayo kita di dalam Al-Qur'anul Karim ini banyak sekali ibrah yang bisa kita ambil. Tentunya satu adalah keberkahan membacanya, Betul. keberkahan menghafalnya. Alhamdulillah nih Ustadz Ridwan, jadi jangan dihabiskan dulu nih Ustadz Iya. Ridwan mengenai, karena menarik sekali kalau mengenai sejarah, Benar. mengenai perkembangan Palestina, karena ini isu yang menurut kita umat muslim ini wajib terus diikuti, dan Ya, benar. karena kita berharap Indonesia menjadi salah satu bangsa yang membebaskan Palestina, Benar sekali. insya Allah ya. Alhamdulillah nih Ustadz nih, tadi untuk ayah dan bunda kita ajak untuk Iya. ke Spirit of Aqsa, Spirit of Ya, Aqsa, jadi Rumah di Rumah Edukasi Spirit of Edukasi. Aqsa. Untuk hadir, untuk bertanya-tanya kembali, nanti Ustadz Ridwan yang akan menjelaskan lebih detail Insya lagi. Allah. Untuk ayah dan bunda beserta adik-adik, jangan lupa mampir ke Rumah Edukasi Spirit of Aqsa. Insya Allah nih Ustadz, mengenai tadi perkembangan 10 agenda, Oh, iya. terus ada lagi sejarah-sejarah dari 18 kisah yang Iya. diangkat dari Quran beserta dengan para pakar. Terus tadi ada spot-spot Masjid Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa, terus juga ada kisah-kisah dari beberapa peradaban. Iya. Ustaz. Menarik, Ustaz. Kalau misalnya kita tarik kesimpulan, gitu, Ustaz, beserta dengan saran kepada ayah dan bunda, beserta dengan adik-adik, bagaimana sih caranya membentuk anak ini bisa menghafal Quran, suasananya, Ustaz, Iya. seperti dengan halakoh-halakoh yang ada di Masjid Al-Aqsa atau di Palestina. Saran-saran atau masukannya untuk keluarga, khususnya mungkin buat pribadi saya nih, Ustaz. Iya, iya. Gimana, Ustaz? Ya, jadi kalau kita lihat memang di antara sunnatullah ya yang dituliskan salah seorang ulama Islam, Ibnu Khaldun, Masya Allah. ya bagaimana beliau melihat zaman keemasan, kejayaan itu, atau mungkin kesejahteraan ya, dalam Masya arti Allah. sederhananya kesejahteraan itu melahirkan generasi yang akan melemah. Tapi justru keadaan yang genting, ya, zaman yang genting dan kehidupan yang sempit, Masya Allah. itu akan melahirkan petarung-petarung Kuat, pejuang ya. yang kuat, Masya Allah. yang terpacu untuk menjadi yang terdepan. Masya Allah. Nah, bagaimana kita menghubungkannya dengan anak-anak kita sekarang? Artinya umat Islam pada hakikatnya sekarang ini dalam tahap perjuangan membangun peradabannya ya, dan ini adalah PR besar, dan Buat ini semua ya, keadaan yang Betul, genting, betul. sulit. Kalau kita lihat bagaimana fitnah dunia, bagaimana Islam dinistakan, Islam dihinakan ya. Nah, kalau pemahaman ini ada pada anak-anak kita, Masya Allah. bahwasanya ayo Kita harus bangkit. Kita harus bangkit ini. Kita harus bangkit. Kamu punya PR besar membangkitkan Islam, ya, mendekatkan identitas keislaman pada diri anak dan mengajak dia melihat dunia Islam secara keseluruhan. Ya, ini akan membantu anak untuk dia memiliki cita-cita besar membangkitkan Islam. Masya Allah. Nah, Masya Allah. ini salah satu yang saya lihat dari apa yang terjadi fenomena di Palestina, di Masya Baitul Allah. Maqdis. Cara- Semoga menginspirasi kita juga di Salah Indonesia. satu cara mengetahui sejarah, bagaimana salah Nah. satu mengetahui kegiatan peradaban-peradaban, Iya. hadir dan bisa datang langsung ke Rumah Benar. Edukasi Spirit of Benar Aqsa sekali. dengan Ustadz Ridwan. Ustadz Ridwan Insya ini Allah. kalau saya tidak salah, Ustadz ya, Iya. antum ini background pendidikannya dari mana, Ustadz? Ya, Dari luar, kami Ustadz? dari pesantren, awalnya di pesantren ya, kita menghafal Al-Quran 7 Iya. tahun Masya di Allah. pesantren di Darul Hufat 77 Di Makassar. di Makassar. Iya, betul, Ustadz. Setelah itu melanjutkan kembali di Libya, Libya. ya, salah satu cabang Universitas Islam Muhammad Ibnu Saud Masya di Allah. Jakarta. Jadi, itu yang ini ya, Ustadz, ya, salah satu lembaga pendidikan yang dari Arab Saudi. Benar Betul, ya, dan menyelesaikan program syariah di sana. Masya Allah. Semoga Saat ini semoga mohon doa ayah bunda kita Iya. juga sedang menjalani studi untuk ekonomi syariah. Oh, Masya Allah, pasca menjadi sarjananya nih, pasca Ustadz, ya, sarjana. Insya Allah. Iya. Masya Allah, semoga Allah berkahi ilmu Ya, antum, Ustadz, amin, semoga insya bermanfaat ilmunya. Insya Allah. Lanjut lagi mengenai dakwah Spirit of Aqsa, Ya. Ustadz. Boleh minta info kepada ayah dan bunda beserta adik-adik, mungkin ada yang memiliki semangat dalam hal jihad materi, Oke. jihad harta, dan lain-lain. Kalau untuk mengembangkan dakwah Spirit of Aqsa, Ya. kemana nih, Ustadz? Bagaimana caranya, Ustadz? Ya. Ingin mengembangkan dakwah Spirit of Aqsa ini Iya. satu,
tidak langsung ke sana sebenarnya. Kalau sebagai pembuka singkat ya, Iya. bahwasanya perjuangan Palestina ini kan ada banyak lini. Ada perjuangan kemanusiaan, Masya Allah. ada perjuangan media dan diplomasi, dan semua itu digerakkan oleh guru kita Ustaz Bakhtiar Nasir. Ya, melalui Spirit of Aqsa, mungkin nanti bisa teman-teman ada infonya mungkin. Iya, di bawah ini, di Ustaz, bawah ya? ini insya Di Allah, bawah insya Allah. kita akan nomor ada rekening. informasinya. Iya. Ya, bisa di nomor kontak Spirit of Aqsa di 085 210 322 225. Masya Namun Allah. yang ingin saya garis bawahi adalah motivasi kita untuk berdonasi itu bukan hanya sekedar sedekah dan membantu orang makan. Masya Allah. Ini Ya. apa lagi nih, Ustaz? Selain itu nih, Ustaz? Selain itu, kita membantu orang untuk menjaga Masjidil Aqsa. Oh, Masya Allah. Jadi kalau kita melihat Palestina, oh orang kok nggak bisa makan, kita kasih bantu makan, dapat pahala, mendapat pahala membantu orang lain, memberi makan orang lain. Masya Allah. Tapi kalau berhenti niatnya sampai di situ, niatnya cuma sampai di situ. Masya Allah. Tapi kalau kita paham, kita mengerti keseluruhan permasalahan, kita akan, iya, saya sedang membantu orang untuk bertahan, Masya berada di Allah. garis depan menjaga Masjidil Aqsa. Masya Nah, Allah. ini kan dibentuk innamal a'malu binniyat, ya. Amal boleh sama. Amal boleh sama, tapi niat yang akan membedakan. Masya Allah. Nah, satu niatnya karena niatnya kurang ilmu, jadi pahalanya terbatas. Terbatas. Yang satu karena ilmu, ya jadi karena niatnya tersebut pahalanya jadi tak terbatas. Masya Allah. Ya, jadi seorang yang dengan ilmu membantu Masjidil Aqsa, dia akan mendapatkan pahala jihad ribat di Masjidil Aqsa. Masya, karena Spirit of Aqsa ini bantuannya sudah sampai ke Langsung Palestina, ke Masjidil Aqsa. Langsung Masjidil Aqsa ya, Ustaz ya. Iya. Kalau untuk mengetahui saat lebih lanjut agenda-agenda dari Spirit of Aqsa, Iya. media sosialnya atau channel YouTube-nya ada nih, Ustaz? Ya, Gimana, ada. Ustaz? Disilahkan di YouTube, di Facebook, dan Iya. Instagram. Diketik Spirit of Aqsa, insya Allah ada. Spirit of Aqsa atau yang di bawah ini, Ustaz ya? Atau ada Iya, informasi yang di bawah insyaallah. ini, insya Allah. Iya. Dan berbagai Alhamdulillah. video dan informasi-informasi tentang Palestina, semua kita berikan di situ. Masya Allah. Dan paling penting unit Sekolah Hafiz Quran beserta dengan Iya. Spirit of Aqsa ini adalah merupakan unit dari Dari Yayasan Yayasan Pusat Peradaban Islam. Iya. Akal Islamic Center ya. Insya Allah adik-adik beserta dengan ayah bunda, alhamdulillah kita sudah banyak sekali dapat motivasi dari Ustadz Ridwan, sejarah-sejarah, terus ilmu, bahkan kita mengetahui bagaimana dunia anak soleh yang ada di Masjidil Aqsa, bagaimana mereka mengembangkan halaqah Quran sampai dibentuk menjadi anak-anak para penghafal Quran. Alhamdulillah ya bunda, insya Allah bukan hanya berhenti sampai di sini. Agenda kita bersama dengan Ustadz Ridwan, insya Allah kedepannya kita akan lebih banyak lagi kita gali informasi, lebih gali lagi bagaimana tentang Palestina ya di lain hari atau di lain kesempatan atau di lain program gitu. Siap, insya Allah ya. Bersama dengan salah satu direktur program di Spirit of Aqsa, Ridwan Hakim LC MS, insya Allah. MSI, insya Allah Ustaz ya. Mohon doanya untuk ayah dan bunda semua. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.